Saya kira sulit ya untuk hidup di atas kata-kata dalam bentuk novel atau puisi. Untuk pencairan royalti mesti ditanyakan. Saya nggak pernah dikirimin laporan penjualan gitu. Kita ingin membuat sebuah peta jalan dilandasi dengan data kaitan dengan jumlah sastrawan. Karya sastra lahir dari potret kehidupan yang dirangkai dalam kata yang indah dan penuh makna. Sastra punya kekuatan untuk mengasah rasa para pembacanya. Di tengah gempuran zaman, sastrawan masih setia melahirkan karya, tapi kekayaan kata yang dimiliki oleh sastrawan tak lantas membuat mereka sejahtera. Lantas, bagaimana sastrawan menjawab beragam tantangan, mulai dari isu pembajakan hingga minimnya royalti? Simak selengkapnya dalam program Berkas Kompas. Cinta tak terkalahkan jika ia sejati. Hatiku teduh, dia kelihatan tenang. Cuma matanya saja yang terus memandangiku dengan ganjil. Seakan aku ini siapa, bukan istrinya. Nama saya Martin Alaida. Saya lahir di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Jadi usia saya sekarang 81 tahun 6 bulan. Saya memulai karir sebagai penulis cerita pendek ketika saya duduk di kelas 2 sekolah menengah atas. Dan pada waktu itu belum ada pikiran bahwa saya bisa, jangankan untuk hidup dengan layak, mendapat honorarium, itu tidak. Jadi hanya semacam kepuasan ya, kita bisa katakanlah ada pencapaian baru ketika kita akan memasuki dunia dewasa. Di saat banyak orang seusianya memilih pensiun, Martin Alaida justru terus menyala. Memberi nyawa di setiap kata yang ia rangkai, menjadikannya karya sastra yang kisahnya sangat dekat dan menggetarkan pembaca. Karya-karya Martin selalu berangkat dari pengalaman hidupnya. Ia adalah korban dan saksi sejarah tragedi pelanggaran HAM berat tahun 65 sampai 66. Karyanya lahir dari luka, pengasingan, dan pengkhianatan. Baginya, takdir sastra adalah membela korban. Buat saya, dia adalah apa yang kita timba dari hidup kita, dari lingkungan kita, untuk disampaikan kepada orang lain. Mungkin sebagai satu kekayaan atau apapun. Jadi semua cerita pendek saya terutama itu sangat kontekstual dengan keadaan. Misalnya saya banyak menulis setting dengan kejadian tragis pada tahun 1965, 1966. Zaman itu saya alami dan saya dimasukkan ke dalam sel sempat waktu itu, walaupun tidak setahun. Dulu pernah satu ketika Martin mengawali karirnya sebagai wartawan tahun 60-an. Ia juga sempat menjadi staf kantor informasi PBB di Jakarta. Menulis karya sastra jadi bagian dari kesehariannya. Ia lalu pensiun jadi pegawai kantoran tahun 2000-an lalu dan mulai fokus menulis hingga sekarang. Lebih dari setengah abad berkarya, Martin telah lahirkan 14 buku dan puluhan cerpen.
Saya juga menulis satu buku karya jurnalistik, yaitu Tanah Air yang Hilang. Jadi wawancara dengan sejumlah eksil Indonesia yang berdiam di 5 negara. Nama kondang Martin Aleida sebagai seorang sastrawan tidak lantas membuatnya hidup dalam kemewahan. Di sudut selatan Jakarta, Martin tinggal bersama sang istri yang mengalami demensia. Anak-anaknya tinggal berjauhan. Hari-hari mereka lalui berdua, berteman tanaman rimbun di teras rumah. Jadi saya pikir kalau mereka tumbuh subur, supaya mereka bawa tumbuh subur juga. Kira-kira itu loh. Meski geraknya terbatas karena kaki diamputasi, Martin tidak lantas kekurangan energi untuk tetap produktif. Di sela-sela menulis, ia sempatkan berolahraga hingga mengurus rumah. Atau sedang lagi nunggu nasi, juga ngetik. Dan saya kalau sudah lagi mati kutu dia, saya rebahan di tempat tidur, saya mikir-mikir nanti kalau bangkit lagi. Sejak awal menyelami dunia sastra, Martin menyadari karya sastra tidak akan bisa membuatnya berlimpah harta. Royalti dari penjualan buku tidak seberapa, rata-rata 15% dari tiap buku yang terjual. Royalti penjualan bukunya berjudul Tanah Air yang Hilang misalnya, untuk cetakan kedua, ia terima tak lebih dari 1 juta rupiah per 3 bulan. Sementara untuk cerpen, ia dapat honor 1 jutaan dari media massa yang mempublikasikannya. Martin tidak mengejar materi. Lewat sastra, Martin dapat kepuasan batin dan kekayaan dalam bentuk lain. Karenanya, gairah menulisnya tidak pernah padam. Saya kira sulit ya untuk hidup sebagai di atas kata-kata dalam bentuk novel atau puisi. Ya, menjadi full sebagai penulis sastra, kita punya harga diri. Karena ada yang diperjuangkan untuk menulis. Dunia sastra yang saya kenal itu juga membawa saya kepada dunia yang lebih luas. Saya kira saya diperkaya oleh itu. Oleh pengetahuan mengenai kesusastraan dan ada kesempatan untuk mengungkapkan diri saya, apa yang saya alami dengan lingkungan saya melalui kata-kata. Karya-karya Martin bertabur penghargaan yang turut memberinya pemasukan. Kumpulan cerita pendeknya berjudul Leontin Dewangga dapat penghargaan penulisan karya sastra dari Pusat Bahasa pada tahun 2004. Tahun 2014, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberi anugerah seni untuknya. Itu diberikan uang 50 juta, ya. Tetapi dipotong 15%. Itu aneh menurut saya. Pokoknya kalau kita tahu itu dipotong udah menyakitkan hati aja dan hal yang sama sekali tidak bisa diterima. Deru mesin jahit jadi suara kehidupan sehari-hari Muna Masyari. Suaranya bak harmoni, peneman imajinasi yang berkelana tidak bertepi. Selama belasan tahun, perempuan 40 tahun yang tinggal di Pamekasan Pulau Madura ini menjadi penjahit baju sekaligus perajut kisah. Ia mengawali karir sastranya sebagai penulis cerita bergenre pop religi tahun 2000-an. Seiring berjalannya waktu, Muna jatuh cinta dengan sastra. Kalau bagi saya sih sastra adalah potret kehidupan. Bagaimana kita menuliskannya, menuangkannya baik secara tulisan, baik secara misalnya sastra kan nggak harus melalui tulisan, secara visual juga kadang bisa diartikan secara sastra visual gitu. Lewat sastra, perempuan lulusan Madrasah Sanawiyah ini memotret kehidupan sosial masyarakat tanah kelahirannya Madura. Beragam kisah dengan latar budaya, tradisi, dan nilai masyarakat
ia tulis secara apik. Orang kadang menilai Madura itu hanya dari versi caroknya, karapan sapinya, padahal banyak yang mereka tidak ketahui. Jadi saya itu, bagaimana kalau saya menulis Madura seperti ini loh, nggak hanya warna ini, nggak hanya hitam putih, tapi ada warna ini gitu kan. Nah dari situlah saya ingin memberi warna, inilah Madura sebenarnya gitu. Muna telah menghasilkan 4 buku berupa novel dan kumpulan cerita. Untuk cerpen, lebih dari 100 judul telah dihasilkan. Semua karya ini ia kerjakan di tengah aktivitas menjahit di rumahnya. Muna mengaku tidak bisa melepas profesi sebagai penjahit dan hanya fokus menulis sastra. Menulis memang penyambung jiwa, tapi menjahit adalah penyambung hidupnya. Dari menulis, pendapatan Muna tidak seberapa. Dari royalti 2 bukunya yang masih beredar, ia terima kurang dari 3 juta rupiah setiap 6 bulan. Untuk tiap cerpen yang terbit di media massa, ia dapat honor 700 hingga 1 jutaan rupiah. Tapi ini juga tidak tentu, karena ia tak pernah tahu kapan cerpennya akan diterbitkan. Bagaimana roda ekonomi bisa berjalan? Makanya dari situ kalau saya pribadi fokus di nulis gitu, cari penghasilan dari menulis, saya nggak berani gitu. Ya, makanya saya mencari kerjaan sampingan. Penghasilan dari menjahit lebih bisa diandalkan untuk menopang ekonomi keluarga. Ia bisa menghasilkan sampai Rp250.000 per hari dengan menyelesaikan 2 hingga 4 baju. Selama ini tetap berjalan seiring. Saya bisa sambil jahit, bisa sambil ngetik gitu. Jadi nggak ada masalah kan. Menyelaraskan keduanya itu bisa berjalan seiringan. Relasi sastrawan dan penerbit jadi sorotan dalam ekosistem karya sastra. Agar sehat, transparansi jadi nilai yang harus dijunjung. Tapi kadang-kadang penulis nggak tahu tuh. Ya. Tahu-tahu bukunya itu sudah ada e-book, sudah online, sudah mungkin jadi film atau apa gitu tanpa dia tahu. Di balik kontribusi besar sastrawan terhadap perkembangan budaya dan intelektual bangsa, kesejahteraan mereka masih terabaikan. Bayaran royalti yang jadi pemasukan utama bagi profesi ini belum bisa mendatangkan kesejahteraan bagi kebanyakan sastrawan. Karenanya, ekosistem sastra yang sehat dibutuhkan. Bagi sastrawati Muna Masyari, mencari penerbit untuk diajak kerjasama itu bak cari jodoh. Dalam proses menerbitkan karya, Muna sudah 4 kali bertemu jodohnya. Buku saya 4 yang tunggal itu beda penerbit, yang satu itu semi indie, terus yang lainnya itu mayor. Saya nggak pernah berpikir untuk menerbitkan sendiri, saya nggak mau ribet soalnya. Kepercayaan dan profesionalisme jadi pertimbangan Muna dalam memilih penerbit. Tapi kepercayaan ini tidak selalu berbalas. Dalam pencairan royalti misalnya, minim transparansi. Muna mengaku penerbit pernah nunggak bayar royalti hingga 1,5 tahun. Ia bahkan tak pernah tahu berapa banyak buku yang terjual. Satu penerbit yang untuk pencairan royalti itu tahap pertama itu mesti ditanyakan, tapi pas ditanyakan itu cair. Cuman sampai pencairan terakhir itu saya nggak pernah dikirimin laporan penjualan gitu. Muna bilang setiap penerbit menawarkan kerjasama yang berbeda. Untuk penerbit semi indie, Muna dapat pembayaran DP alias uang muka sebesar 1 hingga 3 juta rupiah. Untuk tiap buku terjual, ia dapat royalti 15%.
Angka ini sedikit lebih besar ketimbang penerbit mayor yang hanya 10%. Penerbit mayor juga tidak menawarkan DP. Karya Muna ada juga yang dijual dalam bentuk e-book. Royaltinya lebih besar, sekitar 35%. Tapi penjualannya masih terbatas. Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia, Aris Hilman bilang, di pasaran serapan buku sastra minim akibat ekosistem buku yang tidak sehat. Hal ini berdampak pada penghasilan sastrawan yang cekak. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap industri penerbitan buku jadi salah satu sebabnya. Ini ekosistem perbukuan kita sedang tidak baik-baik saja. Yang bisa menolong itu adalah pemerintah. Toko buku tutup kan juga tidak ada apa-apanya kelihatannya. Tidak ada alarm yang berbunyi kelihatannya. Ini adalah sesuatu yang salah sebenarnya dari situasi saat ini yang terkait dengan ekosistem perbukuan. Karena jumlah buku kita yang belakangan ini semakin rendah. Memang royalti yang di kita juga 10% ada, 15% juga ada. Itu masih terasa secara nominalnya menjadi sangat kecil. Karena tadi pengalinya menjadi sangat sedikit. Aris bilang, tren cetakan pertama satu judul buku di Indonesia terus menurun. Memang ada semacam asumsi ataupun juga pikiran bahwa sebagian besar keuntungan diambil oleh penerbit, gitu ya. Tetapi kalau kita lihatlah, sesungguhnya juga penerbit tidak juga mendapatkan cukup besar. Tapi saya bisa pastikan dari sejumlah penerbit yang saya tanya, itu tidak lebih keuntungan itu dari 10% dari omsetnya. Penerbit buku Kompas, salah satu anggota Ikatan Penerbit Indonesia bilang, walaupun trennya stabil, penjualan buku sastra lebih kecil dibandingkan buku-buku ilmu sosial. Tiap tahun, ada belasan judul buku sastra yang diterbitkan penerbit buku Kompas. Secara umum bervariasi antara 500 sampai 1000 eksemplar gitu untuk setiap kali pencetakan. Kami punya beberapa produk unggulan yang sudah menjadi ciri khas Kompas, seperti misalnya cerpen pilihan Kompas. Kumpulan cerpen tersebut merupakan salah satu brand terkuat kami dalam ranah sastra. Jadi kalau dibilang selama ini tren salesnya cukup stabil, tergantung dengan isu-isu yang berkembang nih. Ikatan Penerbit Indonesia sepakat transparansi jadi kunci agar ekosistem sastra lebih sehat. Ya, memang ini adalah persoalan saling percaya. Ini adalah persoalan trust ya di antara penerbit dan penulis ketika kedua belah pihak katakanlah bersepakat. Sastrawan Seno Gumira Aji Dharma melihat ada celah yang perlu diantisipasi dalam kerjasama antara penulis sastra dan penerbit. Posisi penulis lebih sering lemah gitu ya, Jadi misalnya kalau orang kontrak buku ya buku saja gitu, ya kan. Tapi penerbit biasanya mengikat dia dengan buku dan semua alih wahananya, gitu. Itu nggak apa-apa kalau dibicarakan bersama, nggak ada masalah gitu loh. Tapi kadang-kadang penulis nggak tahu tuh. Tahu-tahu bukunya itu sudah ada e-book, sudah online, sudah mungkin jadi film atau apa gitu tanpa dia tahu. Adakah upaya negara menyehatkan ekosistem sastra agar sastrawan bisa lebih sejahtera? Kekayaan sastra Indonesia belum sepenuhnya dapat perlindungan dari praktik pembajakan. Apalagi di era digital, pembajakan makin masif ditemukan. Di setiap produk bajakan, hak ekonomi sastrawan melayang. Survei Ikatan Penerbit Indonesia pada 2021, 75% penerbit menemukan buku terbitan mereka dibajak. Kerugiannya mencapai ratusan miliar rupiah. Secara undang-undang hak cipta, ini adalah ranah delik aduan. Kami harus mengadu baru terjadi
ada pidana, tetapi rezim hukum ini juga mengharuskan kami untuk pertama adalah negosiasi dulu, sehingga ujung-ujungnya pernah ada para pembajak itu yang kemudian terkena sanksi pidana, tidak ada yang dipenjara. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengaku baru berencana membuat peta jalan untuk perlindungan terhadap sastrawan dan karyanya. Pemerintah memulainya dengan penataan data karya sastra. Sepanjang 2019 hingga 2023, karya sastra cetak yang terregistrasi sebanyak 2.500-an, mayoritas berupa cerpen dan puisi. Kita ingin membuat sebuah peta jalan dilandasi dengan data yang lengkap kaitan dengan jumlah sastrawan, pegiat sastra. Kami harapkan data ini menjadi instrumen penting bagi kami untuk bisa merencanakan apa yang akan dilakukan ke depan. Selain pendataan yang perlu dibenahi, IKAPI bilang pemerintah juga harus mengupayakan iklim literasi atau budaya membaca tetap hidup dan sehat. Langkah ini penting untuk menyehatkan ekosistem sastra di Indonesia. Yang pertama adalah akses terhadap bahan bacaan. Akses itu bisa toko buku, bisa pameran buku, bisa perpustakaan, bisa taman bacaan masyarakat, bisa juga komunitas-komunitas baca. Begitu buku itu ada, buku itu kemudian lahir, ternyata di hilirnya pembaca kita tidak cukup untuk dibiasakan membaca. Sejak tahun 1989, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memberikan penghargaan sastra kepada para sastrawan yang punya karya berkualitas dan konsisten dalam berkarya. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan komunitas sastra. Apresiasi kepada para sastrawan yang sudah berjasa, sudah mengembangkan karya sastranya minimal 40 tahun, itu kita berikan apresiasi 25 juta. Sedangkan yang sudah minimal berjasa 50 tahun dalam pengembangan karya sastra, kita berikan bantuan 40 juta. Sastrawan Seno Gumira Aji Dharma bilang, pemerintah harus memandang sastrawan sebagai bagian dari strategi pengembangan kebudayaan bangsa. Jangan menganggap seniman itu orang perlu bantuan. Seniman kasihan, seniman miskin. Dikasih harus terima kasih saja lah, lumayan ada yang ngasih, nggak bisa begitu. Mesti bagian dari strategi kebudayaan. Itu ya. Jadi ekonomi yang mengabdi kebudayaan. Strateginya ini gimana? Dan itu kredibilitas suatu bangsa itu kan tidak pernah dilihat dari dia bangsa kaya apa miskin kan, bukan dari situ, gitu loh ya. Tapi reputasi ya aspek yang sempitnya kesenian, tapi aspek luasnya adalah keberbudayaannya. Sastrawan bukan sekadar perangkai kata. Karya mereka adalah hasanah budaya yang jadi kekuatan bangsa. Pemerintah harus buka mata. Indonesia syarat sastrawan hebat. Keberpihakan pemerintah diperlukan demi ekosistem sastra yang lebih sehat. Saya hidup begini cukup. Kadang-kadang Anda punya kesempatan untuk memilih. Dan saya harus terpaksa memilih yang paling jelek dalam pengertian pendapatan. Tapi menurut saya itu adalah itu pilihan saya. Saya harus punya keberanian begitu.